Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Besar harapan kami, teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kami English Career TV. Pada kesempatan ini kami akan menampilkan topik bahasan tentang tata bahasa atau grammar bahasa Inggris. Apa topiknya nanti teman-teman sendiri yang akan saksikan. Tapi pertama-tama tetap dukung channel kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Topik bahasan grammar yang akan kita tampilkan pada kesempatan ini yaitu tentang simple future tense, bentuk waktu yang akan datang sederhana. Berkaitan dengan topik ini, kita akan membahasnya dari dua sisi. Yang pertama, berkaitan dengan pola pembuatan kalimat, dan yang kedua berkaitan dengan kegunaan atau use dari simple future tense. Untuk topik-topik tata bahasa Inggris yang sudah kami tampilkan di video-video sebelumnya, silakan teman-teman cek linknya yang tertera pada deskripsi video ini. Akhirnya saya mengajak kita semua untuk selamat menonton. Let's check this out. Kita awali pembahasan kita tentang simple future tense dari sisi pola pembuatan kalimat. Kita awali dengan pola kalimat positif. Secara umum, ada dua pola kalimat positif dalam simple future tense. Yang pertama, yang berpola menggunakan modal verb will. Rumusannya seperti ini. Subject I, he, she, it, you, we, they diikuti oleh modal verb will dan diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Di sini saya contohkan go dan buy. Namun dalam rumus ini ada catatan, khususnya dalam British English, modal verb shall yang sering digunakan khusus untuk subjek I dan we. Kemudian pola yang kedua yaitu yang menggunakan to be, going to. Detailnya seperti ini. Subjek I diikuti oleh to be am, diikuti oleh going to atau dalam speaking biasa disingkat gonna, diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Di sini saya contohkan go dan buy. Kemudian untuk subjek he, she, it diikuti oleh to be is, diikuti oleh going to atau gonna, diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Subjek you, we, they diikuti oleh to be are, diikuti oleh going to atau gonna, dan diakhiri oleh kata kerja bentuk pertama. Kita perhatikan contoh. Yang pertama, I shall go to your house this afternoon. Atau I will go to your house this afternoon. Saya akan pergi ke rumahmu sore ini. Ini yang berpola menggunakan modal verb will atau shall. Sekarang kita perhatikan contoh kalimat yang menggunakan to be, going to. We are going to go on a vacation at the end of this month. Kami akan pergi berlibur di akhir bulan ini. Yang tadi pola kalimat positif. Sekarang kita beralih ke pola kalimat negatif dari simple future tense. Sama seperti pola kalimat positif, di sini ada dua pola juga, yaitu yang menggunakan will dan yang menggunakan to be, going to. Kita mulai dari yang menggunakan modal verb will. Jadi pola kalimat negatifnya secara umum, subject I, he, she, it, you, we, they diikuti oleh will not, dalam speaking biasa disingkat won't, dan diakhiri oleh kata kerja bentuk pertama. Sementara untuk yang berpola to be, going to, secara umum subject misalnya I diikuti oleh to be dan diikuti oleh not, I diikuti oleh am not, diikuti oleh going to atau gonna, dan diakhiri kata kerja bentuk pertama.
bentuk subjek he, she, it diikuti oleh is not atau isn't, diikuti oleh going to atau gonna, dan diakhiri oleh kata kerja bentuk pertama. Untuk subjek you, we, they diikuti oleh are not atau aren't, diikuti oleh going to atau gonna, dan diakhiri oleh kata kerja bentuk pertama. Contoh-contoh kalimatnya seperti ini. Yang pertama, I shall not go to your house this afternoon. Atau I will not go to your house this afternoon. Saya tidak akan pergi ke rumahmu sore ini. Contoh kedua, we are not going to go on a vacation at the end of this month. Kami tidak akan pergi berlibur di akhir bulan ini. Demikianlah pembahasan kita tentang pola kalimat negatif. Sekarang kita beralih ke pola kalimat tanya dari simple future tense. Secara umum, untuk yang menggunakan modal verb will, pola kalimat tanyanya seperti ini. Will diikuti oleh subjek I, he, she, it, you, they, dan diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Perlu diketahui bahwa ketika kita menuliskan kalimat dalam bentuk simple future tense dalam kalimat tanya, maka jangan lupa untuk membubuhkan tanda tanya. Oke? Itu yang berpola will. Sekarang yang berpola to be going to. Secara umum polanya adalah to be diikuti oleh subjek, diikuti oleh going to atau gonna, dan diakhiri oleh kata kerja bentuk pertama. Detailnya seperti ini. To be am diikuti oleh subjek I, diikuti oleh going to atau gonna, dan diakhiri oleh kata kerja bentuk pertama. Kemudian to be is diikuti oleh subjek he, she, it, diikuti oleh going to atau gonna, dan diakhiri oleh kata kerja bentuk pertama. To be are diikuti oleh subjek you, we, they, diikuti oleh going to atau gonna, dan diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Contoh kalimat tanya sebagai berikut. Yang pertama, will you go to my house this afternoon? Apakah kamu akan pergi ke rumah saya sore ini? Kalau iya, tinggal dijawab yes I will. Kalau tidak, no I won't. Contoh kedua, are you going to go on a vacation at the end of this month? Apakah kalian akan pergi berlibur di akhir bulan ini? Kalau iya, tinggal jawab yes we are. Kalau tidak, no we aren't. Demikian tadi pembahasan kita tentang pola pembuatan kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya dalam bentuk simple future tense. Sekarang kita beralih ke use atau kegunaannya. Kegunaan yang pertama, simple future tense baik yang berpola will atau be going to, kedua-duanya digunakan untuk menyatakan suatu perkiraan atau prediksi dari suatu kegiatan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Untuk lebih memahami fungsi atau kegunaan ini, kita perhatikan contoh-contohnya. Yang pertama, according to weather report, it will be cloudy tomorrow. Berdasarkan laporan cuaca, seperti akan terjadi hujan besok. Contoh kedua, according to weather report, it is going to be cloudy tomorrow. Berdasarkan laporan cuaca, sepertinya akan terjadi hujan besok. Jadi kedua contoh ini mendeskripsikan kegunaan yang pertama, yaitu untuk menyatakan suatu perkiraan atau prediksi dari suatu kegiatan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kegunaan kedua dari simple future tense, terlebih khusus yang berpola be going to, yaitu digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya untuk dilakukan pada waktu yang akan datang. Contoh-contoh kalimatnya sebagai berikut. My brother wants some money from an online game. He's going to buy a new car with the money. Saudara saya memenangkan sejumlah uang dari permainan online. Dia akan membeli mobil yang baru dengan uang tersebut. Contoh kedua, I bought this paint because I'm going to paint my house tomorrow.
Saya membeli cat ini karena saya akan mengecat rumah saya besok. Kedua contoh ini mau menyatakan suatu kegiatan yang sudah direncanakan oleh si pembicara untuk dilakukan pada waktu yang akan datang. Kegunaan yang ketiga, simple future tense khususnya yang berpola will digunakan dalam kalimat untuk menyatakan harapan, hope, atau expectation. Contoh kalimatnya, yang pertama, I hope my sister will pass the exam. Saya berharap saudari saya akan lulus dalam ujian. Contoh kedua, my father expects that my mother will like the gift. Ayah saya berharap ibu saya akan menyukai hadiah darinya. Kedua contoh ini mau menggambarkan fungsi atau kegunaan yang ketiga. Itu digunakan dalam kalimat untuk menyatakan hope atau expectation atau harapan. Kegunaan yang keempat, simple future tense khususnya yang berpola will digunakan ketika memutuskan melakukan sesuatu pada saat sedang berbicara atau secara spontan tanpa adanya rencana sebelumnya. Contoh-contoh kalimatnya seperti ini. Yang pertama, misalnya seseorang mengatakan seperti ini, what would you like to drink? Apa yang akan kamu minum? Kita bisa saja menjawab, I'll have orange juice please. Saya akan pilih jus jeruk. Contoh kedua, misalnya seseorang mengatakan the phone is ringing, teleponnya berdering, dan salah satu temannya menjawab I'll get it. Saya akan menerima telepon tersebut. Kedua contoh ini mau menggambarkan bahwa si pembicara memutuskan melakukan sesuatu pada saat sedang berbicara atau secara spontan tanpa adanya rencana sebelumnya. Itulah pembahasan kita tentang pola dan kegunaan dari simple future tense. Bila teman-teman mendapati konten video yang sudah kami tampilkan ini bermanfaat bagi pengembangan kemampuan berbahasa Inggris teman-teman, jangan lupa untuk tetap dukung channel kami ini dengan like, subscribe, komen, dan share. Akhir kata, sekian dari kami, saya ucapkan terima kasih.